Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatullah Husain SPD, mengajar di MAN 1 Flores Timur, peserta PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7. Saya akan memaparkan resume perencanaan pembelajaran saya dengan fasilitator Dr. Andus Bambang Rudianto MPD. Dan saya mengucapkan terima kasih saya kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar Dr. Andus Haji Muhammad Toha SSI MSI, Ketua Panitia PJJ BDK Denpasar Ahmad Zaini, Sarjana Agama MAB, Pembimbing PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7 Dr. Andus Bambang Rudianto MPD, Panitia PJJ Bidang Akademik Hilalia SSI MPD, Kepala MAN 1 Flores Timur Hasan Sangapure SPD, dan teman-teman PJJ Metodologi Pembelajaran Angkatan 7. Slide yang berikutnya adalah kompetensi inti Permendikbud nomor 103 tahun 2014, yaitu rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pembelajaran, dan buku panduan guru. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarah kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Komponen atau sistematika RPP berdasarkan dengan menggabungkan beberapa peraturan. Yang pertama, Permendikbud nomor 103 tahun 2014, Permendikbud nomor 22 tahun 2016, Juknis Dirjen Pendis nomor 5164 tahun 2018, C. Mendikbud nomor 34 tahun 2019. Yang pertama, identitas RPP. Yang kedua, KD dan IPK. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi pendekatan metode pembelajaran. Yang kelima, media alat bahan pembelajaran. Yang keenam, sumber belajar. Yang ketujuh, langkah-langkah pembelajaran. Dan yang kedelapan, penilaian. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan sistem daring oleh Hayatullah Husain SPD, Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur, Madrasah Aliyah Negeri 1 Flores Timur tahun 2021. Rencana pelaksanaan pembelajaran daring Satuan Pendidikan MAN 1 Flores Timur, mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan, kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, materi pokok permainan sepak bola, alokasi waktu 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dikutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 dan buku guru. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.1, menganalisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. IPK penunjang menjelaskan pengertian teknik dasar dribbling dan passing sepak bola dalam permainan sepak bola. IPK kunci menganalisis kesalahan yang sering terjadi saat melakukan teknik dasar passing dan dribbling dalam permainan sepak bola. Yang kedua, menampilkan keterampilan passing dan dribbling dalam permainan sepak bola. 4.1, mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. IPK kunci mendemonstrasikan variasi teknik dasar passing, teknik dasar dribbling, dan kontrol dalam permainan sepak bola. Menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk learning journal dan
dipresentasikan dengan slide PowerPoint. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui model basic learning dengan pendekatan saintifik dan TIPEC dengan metode learning journal sinkronus dan asinkronus. Siswa mampu menampilkan keterampilan passing dan dribbling dalam permainan sepak bola dengan menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk learning journal dan dipresentasikan dengan slide PowerPoint secara kritis dan inovatif dengan kerjasama penuh rasa tanggung jawab, disiplin, dan rasa syukur. C. Model pendekatan dan metode pembelajaran. Model yang digunakan adalah Project Basic Learning, sedangkan pendekatan saintifik dan TIPEC. Metode yang digunakan adalah sinkronus dan asinkronus. Yang berikutnya D. Materi pembelajaran. Dribble, menggiring bola dalam permainan sepak bola. Passing, umpan bola dalam permainan sepak bola. Kontrol bola dalam permainan sepak bola. Dan mendemonstrasikan dribble dan passing dalam permainan sepak bola. E. Media pembelajaran. Media, gambar gerak latihan teknik bermain sepak bola, video pembelajaran gerak latihan teknik bermain sepak bola. LKPD, yang kedua, alat dan bahan bola sepak berukuran standar, laptop atau smartphone, dan buku panduan pembelajaran siswa. F. Sumber belajar. Sumber belajar adalah buku siswa yang saya sudah terangkan semuanya di sini. Terus G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan sinkronus dan asinkronus. Yang pertama adalah kegiatan sinkronus. Pendahuluan sintak menggunakan sintak PJBL. Deskripsi kegiatan: guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, dan murojaah bersama siswa di Google Classroom. Yang kedua, mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran classroom. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran dan skenario pembelajaran yang akan dilalui dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberi motivasi belajar kepada siswa selama pandemi. Terima kasih. Kegiatan inti: penentuan pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan pembahasan tentang teknik dasar sepak bola melalui media atau video pembelajaran dan memberikan pertanyaan tentang teknik dasar menendang, menggiring, dan mengontrol. Mendesain perencanaan proyek. Guru menjelaskan proyek pengamatan tentang atau cara menendang, menggiring, dan mengontrol dalam permainan sepak bola. Menyusun jadwal. Siswa melakukan pengamatan dengan mengidentifikasi cara menendang, menggiring, dan mengontrol dalam permainan sepak bola. Yang berikutnya, hasil pengamatan ditulis dalam bentuk learning journal. Pengumpulan learning journal tertulis dengan format PDF paling lambat dalam waktu 2 hari di Google Classroom. Berikutnya, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Memantau keaktifan setiap siswa selama melaksanakan proyek dan bimbing jika mengalami kendala dalam pengamatan melalui Google Classroom. Menguji hasil. Memeriksa hasil pengamatan setiap kelompok dan mengukur ketercapaian standar hasil pengamatan pada masing-masing ekosistem yang dikirim ke Google Classroom. Mengevaluasi, membimbing proses
presentasi proyek via Google Meet dengan cara share secara PowerPoint ke siswa, memberikan tanggapan dan memberikan refleks atau kesimpulan bahwa setiap melakukan teknik dasar sepak bola untuk menambah kemampuan dalam bermain sepak bola. Untuk yang pertama, siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, guru menyampaikan informasi tentang topik pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Yang keempat, siswa dan guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan yang akan datang. Yang kelima, pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. Yang berikutnya adalah kegiatan asinkronus, penugasan dan kuis. Teknik penilaian, aspek, teknik dan bentuk. Aspek, sikap, pengetahuan, keterampilan. Teknik, observasi, tes tulis, kinerja. Sedangkan bentuk, lembar observasi, uraian di Google Form, dan rubrik. Terus yang berikutnya adalah instrumen penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Lembar observasinya yaitu adalah nama siswa, aspek yang pertama, aspek yang kedua, dan aspek yang ketiga, serta aspek yang keempat, dan jumlah skor. Pengamatan sikap, aspek yang dinilai, rasa ingin tahu, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan percobaan, ketekunan dan tanggung jawab dalam belajar dan bekerja secara baik, individu maupun secara berkelompok. Yang berikutnya, keterampilan berkomunikasi pada saat belajar. Rubrik penilaian sikap, aspek yang dinilai, menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, aktif dalam kegiatan kelompok, menunjukkan rasa ingin tahu namun tidak terlalu antusias, dan baru terlibat aktif dalam kegiatan kelompok jika disuruh, tidak menunjukkan antusias dalam pengamatan, sulit terlibat aktif dalam kegiatan kelompok walaupun telah didorong untuk terlibat. Yang kedua, ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan percobaan. Mengamati percobaan dengan teliti dan hati-hati. Mengamati percobaan dengan teliti, kurang hati-hati dalam melakukan investigasi. Kurang teliti dalam percobaan dengan teliti. Kurang hati-hati dalam melakukan investigasi. Yang ketiga, ketekunan dan tanggung jawab dalam belajar dan bekerja baik secara individu maupun secara berkelompok. Tekun dalam menyelesaikan tugas dengan hasil terbaik yang bisa dilakukan, berupaya tepat waktu dalam menyelesaikan tugas namun belum menunjukkan upaya terbaiknya. Tidak berupaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan tugasnya tidak selesai. Berkomunikasi, aktif dalam tanya jawab, dapat mengemukakan gagasan atau ide, menghargai pendapat siswa lain. Aktif dalam tanya jawab, tidak ikut mengemukakan gagasan atau ide, menghargai pendapat siswa lain. Aktif dalam tanya jawab, tidak ikut mengemukakan gagasan atau ide, kurang hargai pendapat siswa lain. Yang berikutnya adalah lembar pengamatan keterampilan observasi. Lembar observasi pengamatan keterampilan. Terus yang berikutnya penilaian keterampilan, indikator, melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk LKPD. Rubriknya melakukan seluruh langkah dengan sesuai, melakukan sebagian langkah dengan sesuai, tidak melakukan seluruh langkah dengan sesuai. Yang kedua, melakukan verifikasi dengan studi literatur.
memperoleh deskripsi hasil pengamatan secara lengkap sesuai dengan LKPD, memperoleh deskripsi hasil pengamatan kurang lengkap sesuai dengan LKPD, tidak memperoleh deskripsi hasil pengamatan kurang lengkap sesuai dengan LKPD. Rubrik penilaian keterampilan menyajikan hasil pengamatan melalui learning journal dan ditayangkan berupa video. Yang keempat, dari hasil diskusi kelompok mampu mempresentasikan hasil praktek dengan benar secara substantif, bahasa mudah dimengerti dan disampaikan secara percaya diri. Mampu mempresentasikan hasil praktik dengan benar secara substantif dengan bahasa yang mudah dimengerti dan disampaikan kurang percaya diri. Mampu mempresentasikan hasil praktik dengan benar secara substantif, bahasa sulit dimengerti dan disampaikan tidak percaya diri. Kepala Madrasah Mansatu Flores Timur Hasan Sangapura SPD, Guru Mata Pelajaran Hayatullah Hussein SPD. Saja pemaparan materi rencana pembelajaran daring dari saya akhiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.